Dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali kesempatan yang Allah berikan agar kita beramal soleh, tapi terkadang digoda oleh syaitan, terlalaikan, sehingga akhirnya masih banyak amal-amal soleh yang luput dari kita. Padahal sebenarnya setiap peluang amal soleh itu tidak akan pernah bisa terulang. Kalau misalnya, contoh saja, tadi ada orang yang tidak sholat subuh, contoh, sebagai contoh saja. Kemudian dia ikut pengajian, lalu dia baru sadar ternyata sholat subuh adalah sebuah kewajiban dan nanti Allah akan hisab hari kiamat. Maka di saat ini penyesalan dia tidak akan bermanfaat. Karena memang penyesalan terhadap amal soleh yang sengaja ditinggal. Beda orang telat sholat subuh karena ketiduran, sehingga dia bisa mengerjakan pada saat dia bangun atau dia lupa, boleh dia kerjakan pada saat dia ingat. Tapi kalau orang sengaja meninggalkan sholat dan sudah keluar waktunya, dia nggak boleh kerjakan lagi. Maka akan tercatat di buku amalnya tidak sholat subuh sampai hari kiamat. Dia nggak mungkin bisa perbaiki. Oleh karena itu kita harus betul-betul jeli masing-masing untuk mengisi setiap lembaran buku amal kita setiap harinya dengan amal-amal soleh. Karena nanti akan ada penyesalan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Tabarani, Nabi SAW bersabda, ahli surga pun pada saat mereka masuk ke dalam surga, itu ada di antara mereka yang menyesali waktu-waktu mereka selama di dunia yang luput dari amal soleh. Padahal mereka sudah masuk surga, tapi mereka masih menyesal. Kenapa dulu masih ada sholat tidak dikerjakan di awal waktu? Padahal sebenarnya awal waktu lebih afdal daripada waktu yang kedua, waktu yang ketiga, sampai menjelang sholat yang setelahnya misalnya. Maka dia akan menyesal itu. Atau ada kesempatan untuk puasa sunnah misalnya Senin Kamis selain Ramadan, tapi dia luput. Mungkin ada kesempatan membaca Al-Quran tapi luput dari dia. Mungkin zikir pagi petang tapi luput dari dia. Mungkin silaturahim keluarga, mungkin sedekah dari kerabat yang minta bantuan, atau orang-orang susah yang minta bantuan tapi ditolak. Maka semua ini akan mendatangkan penyesalan-penyesalan. Kenapa dulu saya tidak lakukan? Ya. Nanti coba kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran supaya kita tahu langsung pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala berhubungan dengan tema kita, mumpung masih ada kesempatan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk buka kalau ada aplikasi Al-Qurannya ya di HP masing-masing mungkin supaya lebih mudah. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 dalam Al-Quran, ayat 99, mulai dari ayat 99. Surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, mulai ayat 99. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang bagaimana kondisi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang banyak meninggalkan amal soleh, mereka menyesal. Saya akan bacakan mulai dari ayat 99-nya, dan ayat ini tidak asing, turun lebih dari 1400 tahun yang lalu dan akan terus dibaca oleh orang-orang beriman sampai menjelang hari kiamat nanti. Ayat 99-nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, maksud dalamnya orang-orang yang lalai, banyak melalaikan amal-amal soleh, terus terjerumus dalam dosa, tidak taubat. Hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, pada saat dia sudah lihat malaikat maut, hanya antara dia sama malaikat maut tersebut dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala, dia baru berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bocoran, ya, memberikan kita informasi. Yang informasi ini agar kita jadikan sebagai renungan. Fungsi Al-Quran menginformasikan tentang sesuatu yang sebelumnya terjadi, umat-umat sebelum kita. Juga informasi tentang apa yang harus kita lakukan di saat kita hidup, syariat Allah, peraturan-peraturan Allah. Juga informasi yang akan datang, prosesi kematian, alam barzah, hisab hari kiamat, surga dan neraka. Nah, ini adalah informasi dalam Al-Quran. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kepada kita bahwasanya semua orang kafir tidak terkecuali pada saat mereka meninggal atau orang yang banyak melalaikan amal-amal saleh, sibuk dengan dosa, tidak pernah taubat,
mereka akan seperti ini keadaannya pada saat mati. Jadi maknanya jangan sampai kalian menjadi seperti orang-orang ini. Itu makna ayatnya. Ayat 100-nya, tadi ayat 99, pada saat mereka lihat malaikat maut, mereka berharap, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia. Kira-kira untuk apa mereka kembali ke dunia? Untuk kembali ke makanan favoritnya kan? Untuk kembali kepada tempat tidur yang empuk kan misalnya? Atau untuk kumpul lagi sama teman-temannya? Atau untuk meeting bisnis lagi? Jawabannya Allah jelaskan di ayat 100. Apa yang mereka minta pada saat malaikat maut mencabut ruhnya? Mereka ingin kembali ke dunia untuk apa? Apakah untuk menikmati lagi dunia? Allah gambarkan di ayat 100-nya. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang ini pada saat mau mati, dia minta kembali ke dunia agar dipanjangkan beberapa saat saja umurnya. Agar aku berbuat amal saleh yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan sekali-kali tidak akan pernah. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang hanya diucapkan saja. Karena Allah sudah memberikan sebuah ultimatum dan sistem yang harus dilalui. Kalau orang sudah menghadapi ajalnya atau tiba ajalnya, tidak akan mungkin kembali. Siapapun dia, termasuk para nabi-nabi, gitu kan. Walaupun para nabi-nabi masih diberikan pilihan mau dipanjangkan umur atau tidak, tapi umumnya mereka meninggal di waktu itu. Apalagi kalau orang-orang biasa gitu. Maka Allah mengatakan sekali-kali tidak akan pernah, sungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Barzakh, maksudnya alam kuburan. Alam kuburan. Nah ayat 100 ini coba kita pikirkan sama-sama. Orang-orang yang akan meninggal nanti dalam kondisi mereka kafir, mereka banyak berbuat dosa dan tidak sempat taubat, kurang sekali amal solehnya karena sibuk terlalaikan dengan dunia, maka mereka akan minta pada saat melihat malaikat maut dikembalikan ke dunia. Bukan lagi untuk kembali menikmati ranjang yang empuk, ya meeting miliaran rupiah, menikmati makanan favoritnya, baju yang dia senangi. Tapi mereka berharap pada saat dihidupkan kembali ke dunia beramal soleh. Coba Bapak Ibu renungin sama-sama, ya. Kalau seandainya sekarang ada orang-orang yang sudah meninggal, atau kita sendiri, karena kita semua akan meninggal dunia, tinggal tunggu siapa yang duluan gitu. Karena itu pasti terjadi. Ya, Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau ajal mereka datang tidak akan diterlambatkan sesaat, tidak akan dimajukan sesaat. Di saat itu akan meninggal dunia. Maka pada saat diberikan kesempatan hidup, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh orang-orang mati itu? Dia tidak akan mungkin lagi ingin kumpul sama keluarganya, dia tidak akan ingin lagi mungkin duduk makan dengan teman-temannya, dia tidak akan berpikir lagi untuk pergi ke pasar dan di mall, tapi dia berpikir kalau Allah berikan dia kesempatan hidup setengah jam aja, maka kira-kira apa yang akan dia lakukan? Pastikan dia akan berusaha taubat nasuha kepada Allah, dia juga akan berusaha untuk melakukan amal soleh yang paling berharga, ya, supaya dia pada saat meninggal setelah setengah jam, dia akan bisa selamat di akhirat. Ini akan terjadi. Pernah Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, melewati satu kuburan. Kemudian beliau bilang dengan sahabat-sahabatnya dari orang Ansar, dari penduduk Madinah, demi zat yang jiwaku dalam genggamai masjid, demi Allah, sesungguhnya pemilik kuburan ini, ya ditunjuklah kuburan yang sedang beliau lewat itu, lebih mencintai 2 rakaat sholat sunnah kalian dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Ini mayit ini sekarang, karena dia sudah lihat kematian, dia sudah hidup di alam barzah. Kalau dia ya, ditawarkan, dikasih dunia, menjadi raja dunia, menjadi orang paling kaya, orang yang paling banyak hartanya, orang yang paling sehat, orang yang paling panjang umurnya, dengan dipilihkan dengan 2 rakaat sholat, maka dia akan lebih pilih 2 rakaat sholat. Karena mahalnya sholat itu. Dia sudah tahu nilainya ibadah. Kemudian ayat 101-nya kita lanjutkan dulu tadabbur ayat ini. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula saling bertanya. Jadi nanti di hari kiamat kalau kita dibangkitkan,
Setiap orang akan lari dari siapapun orang dekat dengan dia. Tidak mau mendekat. Anak sama orang tuanya, orang tua sama anak, saudara dengan saudara, suami dengan istri, istri dengan suami, sahabat dengan sahabatnya. Mereka menjauh di mahsyar itu. Takut jangan sampai pasangannya ini, anaknya ini, orang tuanya itu, kerabatnya yang ini, semuanya masih punya hak-hak yang belum dia berikan. Sehingga dituntut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, nanti akan datang seorang suami pada istrinya di hari kiamat. Dan dia mengatakan, wahai istriku, bukankah selama hidup aku telah menjadi suami yang baik? Maka kata istrinya, iya, saya tidak pungkiri. Selama hidup semuanya kebaikan telah engkau berikan kepadaku. Lalu kata suaminya, kalau begitu, tolong bantu berikan aku satu pahala. Supaya aku bisa lolos. Apa jawaban istri dalam hadis ini? Ya, dia mengatakan, saya khawatir kalau saya bantu kamu yang satu itu, lalu saya berkurang dan saya masuk neraka. Maka dia tidak memberikan. Begitu juga akan datang nanti seorang istri yang akan mengatakan pada hari kiamat pada suaminya, wahai suamiku, bukankah aku telah menjadi istri yang baik selama di dunia? Kata dia, iya, benar, saya akui itu. Lalu dia mengatakan, kalau gitu bantulah aku dengan satu pahala. Sebenarnya waktu itu belum ditimbang amal. Tapi karena ketakutan sekali, jangan sampai nanti kurang amal, dosanya 100, amalnya 99, masuk neraka dulu. Maka dia mengatakan, kalau gitu bantulah aku dengan satu pahala, supaya aku bisa lolos. Maka kata suaminya, aku khawatir kalau aku berikan kepadamu, justru kamu lolos, saya yang tidak lolos. Dan Allah gambarkan dalam Al-Quran di ayat yang lain, yauma yafirul mar'u min akhihi, pada hari kiamat nanti orang lari dari saudara kandungnya sendiri. Wa ummihi wa abi, ibu dan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Likulli imri'in yauma idin sya'nu yugni. Pada hari itu orang sibuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ini bukan hari permusuhan, bukan. Tapi hari pembalasan. Semua orang pada saat itu ingin selamat. Karena nanti di mahsyar Bapak Ibu sekalian, Allah akan nampakkan di depan mata kita surga dan neraka. Akan nampak surga dengan segala macam kemegahannya, dan akan nampak neraka dengan segala macam gemuruhnya. Jadi neraka ada dulu, kemudian baru surga. Makanya nanti pada saat orang pun mau masuk ke dalam surga, yang sudah akan lolos masuk ke surga, mereka tetap harus melewati neraka. Yang kita tahu dengan sirat, jembatan. Yang memang pantas masuk surga, dia akan berhasil lolos. Tapi yang tidak, dia akan jatuh terlebih dahulu ke neraka itu untuk dibersihkan dosanya. Kemudian setelah bersih dosanya baru dia masuk ke dalam surga. Atau orang kafir yang langsung masuk ke dalam neraka itu. Dan orang-orang akan merasakan dan melihat panasnya neraka itu, terasa panasnya, dia lihat gemuruhnya, dia lihat histerinya, orang pada menangis di sana. Kemudian dia lolos masuk ke dalam surga. Kalaupun dia lolos ke surga. Jadi pemandangan pada saat itu sangat luar biasa. Dan tidak ada pilihan kecuali surga dan neraka. Penentuan untuk masuk ke surga dan neraka adalah di sini sekarang. Di sini saatnya tempat kita menentukan apakah kita ingin ke surga atau ke neraka. Allah gambarkan di ayat 102-nya, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangan kebaikannya nanti, sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, amal soleh aja kerjanya, sholat, puasa, baca Quran, zikir, bersedekah, silaturahim keluarga, dengarkan ilmu, dia sibuk dengan itu, jenguk orang sakit, bantu orang susah, dari amal soleh ke amal soleh lain, maka amal baiknya lebih berat nanti hari kiamat. Maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, keselamatan. 103-nya, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang ringan timbangannya, maksudnya amal solehnya sedikit, dosanya lebih banyak, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalam neraka jahannam. 104-nya, talfahu ujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Pada saat masuk neraka, muka mereka akan dibakar api dan mereka di dalam neraka itu dalam kondisi cacat. Nah, di sini perlu digarisbawahi makna tafsir cacat. Pernah dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan ahli neraka itu saking panasnya neraka sampai membuat bibir atasnya meleleh, melebar dan bisa dilipat sampai ke kepalanya.
sementara bibir bawahnya meleleh sampai ke pusar perutnya. Jadi saking panasnya. Juga makna lain adalah mereka nanti pada hari kiamat akan memanggil-manggil Malik. Malik ini penjaga neraka, malaikat bernama Malik. Mereka manggil-manggil dan juga malaikat Zabaniyah, istilah bagi para penjaga neraka, agar memohon diringankan siksa. Namun para malaikat tidak menjawab mereka. Setelah sekian lama tidak dijawab, maka para malaikat tetap mengatakan kalian tidak akan mungkin bisa selamat dari api ini. Lalu mereka memanggil Allah, mohon kepada Allah. Allah tidak menjawab mereka, kata Nabi Muhammad SAW, seumur bumi, seumur dunia, seumur dunia. Berapa miliar umurnya dunia ini, seumur itu Allah tidak jawab. Dan setiap saat mereka disiksa terus. Yang dipukul, yang dipanggang, yang disetrika, yang segala macam dengan siksaan yang menyedihkan. Hanya karena selama di dunia sibuk dengan dosa-dosa, tidak taubat, melalaikan amal-amal saleh yang diperintahkan. Setelah itu pun Allah jawab setelah seumur dunia. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah mengatakan, ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina dan jangan mengajak atau jangan berbicara denganku. Ya. Nah pada saat itu kata Nabi Muhammad SAW, ahli neraka setelah mendengar dari Allah, ini adalah harapan mereka yang terakhir. Allah memaafkan mereka. Allah mengatakan, ikhsa'u fiha. Ya, tinggallah di dalamnya dalam kondisi terhina, wala tukallimun, jangan pernah kalian mengajak bicara aku. Maka di saat itu mereka akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka darah. Mereka akan mengeluarkan dari tempat air mata mereka, dari mata mereka darah. Nah karena mereka tidak sudah kehabisan air mata, sampai akhirnya yang keluar adalah darah. Lalu di ayat 105-nya Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan lagi, jadi pada saat itu terjadi penjelasan kenapa mereka tidak dikeluarkan dari api neraka dan kenapa mereka cacat. Bunyinya ayat 105, alam takun ayati tutla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian tapi kamu mendustakannya? Kayak di masa kita sekarang, berapa banyak ustadz-ustadz yang sudah menyampaikan, ustazah yang menyampaikan, buku-buku banyak tersebar, Al-Quran sudah diterjemahkan, ceramah-ceramah sekarang di media, di Facebook, di Instagram, di YouTube, di hampir semua media kita bisa dengarkan ceramah-ceramah tersebut. Berarti sudah sampai ayat-ayat Allah, tinggal orang-orang mau mengambil yang mana. Subhanallah, Allah itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah paksa kita ibadah. Tidak pernah juga menyuruh kita untuk kafir. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kafir silahkan. Beriman jelas arahnya, hidupnya bahagia, juga dia akan masuk ke dalam surga nanti. Dan kalau dia kafir, dia hidupnya akan sengsara, serta juga di akhirat dia akan masuk ke neraka. Jadi kita semua menentukan jalan kita masing-masing. Ya. Lalu ayat 106-nya ini Allah berikan bocorannya, belum terjadi kiamat, Allah sudah kasih kita bocorannya. Ini kalimat Allah luar biasa, seperti sedang bicara sama kita di saat ini. Allah gambarkan nanti para ahli neraka itu, mereka menyebutkan kata-kata ini. Qalu rabbana ghalabat alaina shiqwatuna wa kunna qauman dhalin. Mereka berkata, ya Tuhanku. Mereka berkata, ya Tuhanku, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami. Dan kami adalah orang-orang yang sesat. Maksudnya, orang-orang nanti yang akan masuk neraka itu, mereka akan mengatakan, ya Allah kami akui memang. Dulu di dunia kami lalai, sering lalaikan sholat, lalaikan puasa, lalaikan zakat, masih terjerumus dalam kebohongan, zina, riba dan segala macam dosa-dosa. Kami akui semua itu ya Allah, tapi kami berharap rahmat-Mu. Maka mereka mengatakan ayat 107-nya, Rabbana akhrijna minha fa'in udna fa'inna zalimun. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini dan kembalikan kami ke dunia lagi. Maka jika kami kembali juga pada kekafiran, pada dosa-dosa, sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Sesungguhnya kami adalah orang-orang zalim.
Lalu Allah bilang di ayat 108-nya, qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalam neraka itu dan jangan pernah kamu berbicara dengan aku. 109-nya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa selama di dunia, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Maksudnya ayat 109-nya ini, di dunia Bapak Ibu akan sering melihat ada orang-orang yang berada di jalan Allah, mereka selalu menutup aurat, mereka selalu peduli dengan pendapatan halal, mereka selalu menjaga sholat di awal waktu, mereka selalu menjaga ibadah-ibadah dan meninggalkan dosa. Namun sayangnya banyak orang yang jauh dari agama mengolok-olok mereka. Kamu terlalu alim, kamu begini dan begitu, atau dicari kesalahannya. Akhirnya Allah menceritakan kepada orang-orang yang minta kembali ke dunia itu, bukankah dulu ada hamba-hambaku yang mereka itu baik-baik di dunia? Ayat 110-nya Allah bilang, fattakhadtumuhum sikhriyan hatta ansaukum dzikri wa kuntum minhum tadhakun. Lalu kamu menjadikan mereka bahan ejekan. Apa itu? Apa masalah agama? Sudahlah, enggak usah terlalu alim, enggak usah terlalu begini dan begitu. Kalian jadikan bahan ejekan sehingga kesibukan kamu itu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa mengingat aku, kata Allah, dan kamu selalu menertawakan mereka. 111-nya, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang. Orang-orang yang menang. Lalu Allah balik bertanya lagi kepada ahli neraka. Ini ayat demi ayat ya, Allah berbicara di sini. 112-nya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya kepada ahli neraka, berapa tahun lamanya dulu kamu tinggal di dunia? Mungkin kan bagi kita kalau orang ada umurnya 70, 80, 100 tahun, anggaplah 150 tahun misalnya. Umurnya Allah kasih ratusan tahun. Maka mungkin di alam manusia dianggap itu sudah lama gitu. Allah menggambarkan nanti ahli neraka yang paling tua pun Allah ajak ngomong, dulu di dunia berapa lama kamu hidup? Umur dia ratusan tahun. 113-nya mereka menjawab, qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Jadi mereka sudah tidak ingat di hari itu berapa ratus tahun pernah dia hidup. Tapi bagi mereka seperti baru sehari atau 2 hari. Ini bisa ditangkap secara rasional ya, secara akal sehat kita bisa tangkap. Misal Bapak Ibu pernah ketemu dengan seorang teman yang kebetulan masih hidup. Kemudian berbicara tentang nostalgia masa dulu, waktu masih di SD atau SMP, atau masih bujang, atau masih gadis, beberapa belas tahun, puluh tahun yang lalu. Pada saat kita sedang bercerita seperti kita baru kemarin terjadi. Terasa seperti itu, karena memang ceritanya hidup, kita sedang mencerita dan saling mengenang makanan yang pernah kita makan, pakaian yang pernah kita beli bersama, pernah duduk dan jalan bersama. Semua itu seperti baru kemarin. Ya, saya berapa kali ketemu sama teman-teman yang dulu SD bersama-sama, seperti baru kemarin terjadi. Ya, kita bercerita misalnya. Nah, itu memang terjadi. Seperti itulah orang di akhirat nanti. Semua kehidupan dunia ini dia akan kenang seperti hanya sangat pendek sekali dia lalui, gitu kan? Maka sebab itu beruntunglah orang yang sibuk mengisi dengan amal-amal saleh dan juga menjauhi dosa-dosa itu. Kemudian 114-nya Allah mengatakan, qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau seandainya kalian menyadari ini dari awal. Ya. Terakhir ayat 115 dalam surah ini tentunya yang kita tadabburi ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Lalu Allah mengatakan, apakah kamu mengira kami ciptakan kalian sia-sia, lahir dari rahim ibu,
kemudian mulai ada orang tua yang mengurus kita, sampai akhirnya orang tua meninggal, kita pun tumbuh besar, kita juga melalui kehidupan. Apakah kalian mengira semua itu aku ciptakan sia-sia? Dan kalian tidak akan dikembalikan kepadaku, kata Allah. Jadi sebagaimana kita lahir di muka bumi ini, kita pun akan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini poin yang harus kita garis bawahi. Tentu tidak asing bagi Bapak Ibu ya, tujuan utama kita hidup di muka bumi ini. Kalau ada yang bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa saya ada di sini? Kenapa saya ada di muka bumi ini? Kenapa semua ini fasilitas udara, api, air, musim-musim, pergantian siang malam, semuanya ini kenapa ada? Gitu. Maka untuk apa saya ada di sini? Dijawab dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Memang ada tujuan kita diciptakan. Surah nomor 51 ayat 56 bunyinya, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia memang kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu tujuannya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nanya, apakah saya diciptakan untuk sholat? Iya jawabannya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Apakah saya diciptakan untuk baca Quran? Iya. Apakah saya diciptakan untuk sedekah, bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, mendengarkan majelis ilmu seperti ini, misalnya, ya, menjenguk orang sakit, membantu orang susah? Iya jawabannya. Dan kita tidak diciptakan untuk zina, untuk riba, untuk mencuri, untuk gosip, untuk fitnah. Enggak diciptakan untuk itu. Jadi kalau kita memahami tujuan utama kita diciptakan, maka kita akan tahu arah kita. Cuma satu saja arahnya. Menuju ke jalan ibadah kepada Allah SWT, ujung-ujungnya surga. Gitu kan? Dan memang di muka bumi ini cuma ada dua jalan, Bapak Ibu sekalian. Kita harus tentukan. Jalan yang pertama jalan benar, jalan yang kedua jalan salah. Tidak ada jalan ketiga, cuma dua ini. Jalan yang benar adalah jalannya Allah, yang selalu kita imani Tuhan kita Allah. Ini jalan, ya. Jalan ini ujungnya surga. Juru bicaranya Allah yang menyampaikan apa yang Allah inginkan para nabi-nabi dan rasul. Para nabi-nabi dan rasul. Penyambung lidahnya nabi dan rasul, para ulama, para dai, itu penyambung lidahnya. Kalau Bapak Ibu bergaul sama mereka, para dai, para ustadz, ustadzah, ya, penyambung lidah para nabi, maka akan dipandu ke jalan Allah. Ini boleh Bu, ini boleh Pak, ini halal, ini haram, ya, ini kerjakan, ini jangan dikerjakan, misalnya. Ada masalah apapun selalu dikembalikan ke agama Allah. Nah inilah jalan yang benar, nggak ada jalan lain. Jalan yang kedua sesat, jalannya iblis. Iblis golongan jin yang sangat jahat karena selalu saja ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah, ingin supaya manusia berbuat dosa gitu. Iblis ini juru bicaranya adalah dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan para ahli maksiat. Kita kalau ke mereka, maka akan dipandu ke jalan iblis, ujung-ujungnya neraka. Memang kita harus pilih ini, ya. Dan saran saya, ini cuma saran, semoga Allah mudahkan saya yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan. Kita kalau mau menjadi orang baik, orang yang patuh sama Allah, jangan setengah-setengah. Sekaligus jadi orang baik, gitu. Udah berubah saja. Dan sekaligus memperbaiki sisa umur yang ada. Jangan setengah-setengah. Jangan mencampur antara amal soleh dengan dosa. Enggak bisa bercampur ini. Ini seperti minyak sama air. Amal soleh saja, ya, atau dosa saja. Enggak bisa. Karena kalau dicampur, ini akan hilang kenikmatannya ibadah, atau dosanya akan kehilangan kenikmatan. Saya sering berikan gambaran di pengajian. Saya juga berikan gambaran ke Bapak Ibu di sini, supaya bisa punya pemahaman cakrawala lebih luas tentang masalah apa yang sedang kami sampaikan. Judul kita ingat, mumpung masih ada kesempatan. Ini yang kita ingin titik beratkan. Ya. Jadi amal soleh itu seperti di satu timbangan, dosa di satu timbangan. Kalau amal soleh kita lebih banyak, misalnya kita setiap hari banyak berbuat amal soleh, dan dosa kita tutup. Ini nggak boleh haram, nggak mau. Ini nggak boleh haram, nggak mau. Kita tutup. Maka nanti akan terasa timbangan amal soleh kita naik, iman kita naik, dan kita terasa nyaman sekali dalam beribadah karena memang kita sibuk dengan amal soleh. Kalau terbalik, dosa yang banyak kita kerjakan dan amal soleh kita tidak kerjakan, maka akan terasa jauh sekali dari Allah. Banyak sekali cobaan-cobaan yang datang. Tidak ada ketenangan jiwa. Selalu saja berkeluh kesah. Karena begitu. Atau ada orang yang mengimbangkan keduanya.
dia beribadah tapi dia buat dosa. Ini ada permasalahan di sini. Kalau dia sholat iya, tapi dia masih gosipin orang. Dia sholat iya, tapi dia masih riba. Ya, ini masih ada masalah ini. Masalahnya apa? Dia tidak akan pernah bisa menikmati ibadahnya. Biar dia berusaha baca dengan tenang dalam sholatnya, dia berusaha pakai baju sebersih apapun, di tempat yang senyaman apapun, tidak bisa khusyuk. Kenapa? Karena masih ada dosa yang dia buka. Nggak bisa gitu. Ini akan jadi penghalang. Jadi kita akan terganggu, oleh karena itu tidak bisa kita berbuat dua-duanya berjalan bersama, tidak bisa. Harus pilih salah satunya. Amal soleh sepenuhnya, tinggalkan tutup ini dosa, atau sekalian jadi dosa saja. Tidak usah beramal soleh. Baru kita bisa nikmatin itu. Saya kasih contoh. Kalau seandainya ada orang sudah komitmen, azan sholat. Dia komitmen, ini kita bicara secara substansial. Kalau dia komitmen, azan sholat, maka dan dia mengejar keutamaan sholat, itu kan amal sholat tadi, saya bilang di timbangan amal. Dia kejar amal sholat itu. Maka dia akan nikmati sholat itu, dia akan merasa sekali khusyuk karena dia selalu mengejar keutamaannya, dan tentu kenikmatan lawannya, yaitu meninggalkan sholat, akan hilang. Nanti orang yang sering sholat akan merasa, oh orang itu kenapa nggak sholat ya? Karena dia sudah merasakan nikmatnya sholat itu. Maka dia merasa aneh dengan orang yang tinggalkan sholat. Nah di sini kenikmatan ibadahnya lebih naik. Karena dia tinggalkan yang lawannya gitu. Sebaliknya kalau ada orang tidak sholat, dan dia menikmati itu. Azan, hayya ala shalah, hayya ala falah, ayo sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Dianggap angin lalu. Nggak dipedulikan sama dia. Maka dia menikmati itu. Kenikmatan lawannya, yaitu sholat, hilang. Mungkin dia akan selalu bilang, itu orang nggak capek sholat terus sehari 5 kali. Misal contoh. Nah seperti itu. Contoh yang lain, seorang wanita muslimah menjaga menutup auratnya dengan baik. Dan dia nikmati itu. Dia merasa ini perintah Allah, dia selalu tutup auratnya misalnya. Dia jaga kehormatannya. Orang ini, dia akan merasa kenikmatan ibadah ini ada. Dan kenikmatan lawannya, buka aurat, akan hilang. Dia akan berkata kepada orang yang tidak tutup aurat, sayang ya kenapa nggak tutup aurat? Karena dia sudah nikmati ibadah ini. Lawannya akan hilang, yaitu ya membenci atau membuka aurat. Sebaliknya kalau dia nikmati membuka aurat, tanpa ada beban, dia tidak merasa berdosa, kenikmatan tutup aurat akan hilang. Maka dia akan bilang, orang itu nggak panas apa pakai jilbab dan seterusnya. Karena ini seperti itulah. Oleh karena itu kita harus menentukan. Kita harus menentukan jalan kita. Ingat, umur kita sangat terbatas. Umur kita sangat terbatas. Sudah banyak orang-orang tua kita yang mendahului kita sudah wafat semuanya. Banyak, miliaran manusia sebelum kita sudah meninggal. Kita pun akan menyusul. Akan diganti oleh generasi anak dan cucu kita. Mereka juga akan sama. Sama persis, melalui proses yang sama, kemudian nanti akhirnya mereka juga akan meninggal, datang generasi lagi, begitu seterusnya. Beruntunglah orang yang meninggal karena banyak mengerjakan amal soleh. Nah itu yang penting, ya, itu yang penting. Pernah ditanyakan kepada seorang ulama salaf tentang masalah bagaimana, ditanya umur kamu berapa? Jadi seseorang ulama bertanya kepada jemaahnya, umur kamu berapa? Dia bilang, umur saya 70 tahun. 60 atau 70 tahun. Kemudian kata si alim ini, seingat saya kalau tidak salah namanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Beliau mengatakan kalau begitu sebentar lagi ya, kamu akan kembali ke Tuhanmu. Maka orang yang sedang diingatkan itu mengatakan, lalu apa yang saya harus kerjakan? Kata dia, taubatlah kepada Tuhanmu. Dia bilang, baik saya akan bertobat. Tapi apakah itu akan mencukupi buat saya? Maka kata beliau, taubatlah kepada Allah, kemudian isi sisa umurmu dengan amal-amal soleh. Maka yang lalu-lalu akan dimaafkan oleh Allah. Maka kau akan selamat. Walaupun ada banyak waktu-waktu yang lama tersisa tidak dikerjakan amal soleh, terluputkan, tapi karena taubat nasuha, dan sisa umur berapa hari pun diperbaikin
beramal soleh, maka yang lalu-lalu Allah akan maafkan. Tapi kalau sisa umur ini tetap juga kau gunakan dalam kesalahan dan kemaksiatan, maka Allah akan menghisap kamu dengan yang apa kamu kerjakan sekarang, berikut diikutkan dengan semua dosa-dosa masa lalu. Maka itu akan memberatkan. Kita coba renungi ayat yang lain. Coba dilihat surah Al-Munafikun. Ya. Kita buka surah Al-Munafikun. Ini surah nomor 63 ya. Ayat 9-nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka itu adalah orang-orang yang merugi. Maksudnya, karena sibuk mengejar harta dunia, dia lupa sholat, dia lupa ibadah-ibadah, bahkan tidak mau tahu apakah ini sumbernya halal atau haram. Intinya yang penting dapat pendapatan, gitu kan. Atau anak-anaknya, karena dia sibuk ya dengan rasa cinta yang berlebihan pada anak, dia tidak arahkan ke agama, walaupun anaknya buat salah dibenarkan aja. Sehingga akhirnya melalaikan dia dari zikrullah. Ya. Artinya membuat dia mendukung anaknya yang berbuat salah, walaupun buat maksiat kepada Allah, malah didukung supaya dia melakukannya, gitu kan? Maka ini akan membuat dirinya rugi, karena akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amanahkan kepada kita harta dan anak-anak untuk kita bawa semuanya itu ke timbangan amal kita hari kiamat. Bagaimana caranya? Harta kita sibuk sedekahkan, ya, jalin silaturahim, ya, kegiatan-kegiatan sosial, dan anak-anak kita didik dan kita bawa kepada agama.